Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas AB46BA2 dengan matkul manajemen proyek ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu proyek charter tentang pembangunan hotel di kawasan Lembang. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Satria Abimanyu, lalu ada Raden Hanif, Galang Firdaus, Rizkita Sukma, dan M. Rizky Aditya. Yang pertama ada Project Information. Nama proyek kami yaitu Proyek Pembangunan Hotel di Kawasan Wisata Lembang. Lalu disponsori oleh Khairul Tanjung dan dimanajeri oleh M. Rizky Aditya. Proyek kami mulai dari 10 Maret 2024 sampai 20 Februari 2025. Di sini ada business need, problem, dan opportunity. Hotel ini dirancang untuk memiliki 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Hotel ini juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan di kawasan tersebut, yang tidak hanya dapat digunakan untuk menginap, tetapi juga untuk kegiatan lainnya seperti pertemuan, konferensi, dan pameran. Bisnis need-nya 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Hotel menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang terakhir mempunyai fasilitas aula dan ruang pertemuan, konferensi, serta pameran. Problemnya, hotel ini dibangun di kawasan padat penduduk. Opportunity, hotel menjadi pusat kegiatan di kawasan padat penduduk tersebut. Di sini ada proyek objektif. 1. Menentukan lokasi yang sesuai dengan pengurusan IMB selesai serta pembuatan desain hotel selesai. Yang kedua, membangun struktur bangunan hotel yang sesuai rancangan desain dengan standar sesuai perizinan serta pengadaan fasilitas, material, dan furnitur. Yang terakhir, 3. Inspeksi akhir serta uji coba kelayakan bangunan dengan SLF yang sudah disetujui. Expected benefit. Pertama, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menarik segmen pasar baru. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan brand. Yang keempat, kontribusi terhadap pariwisata lokal. Di depan juga ada penjelasannya sebagai berikut. Di depan ada struktur organization. Yang pertama, ini project manajernya M. Rizky Aditya, desain hotel atau arsiteknya Satria Abimanyu, pengembangan project charter Galang Firdaus, pengurusan IMB oleh Rizkita Sukma, dan perancangan manajemen proyek Raden Hanif, persiapan lahan oleh Chad Gibbons, pekerjaan konstruksi Ciaki Sato, pengadaan fasilitas Avery Davis, serah terima bangunan oleh Neil Tran, uji coba dan perbaikan oleh Aaron Locke, pelaporan akhir oleh Kevin Ardi, dan pengurusan SLF oleh Sasha Dubois. Key deliverables. Yang pertama ada hotel dengan 50 kamar yang memenuhi standar. 4. Setelah dibangun dan siap beroperasi. 2. Semua fasilitas dan layanan yang tercantum dalam proposal bisnis telah tersedia di hotel. Yang ketiga, hotel telah mendapatkan sertifikat Cleanlands, Health, Safety, and Environmental Sustainability untuk bangunan ramah lingkungan. Yang keempat, 25 masyarakat lokal telah dilatih dan bekerja di hotel. Yang kelima, pendapatan asli daerah dari hotel mencapai target 80 dalam waktu 8 bulan setelah beroperasi. Pada hasil timeline kami buat dimulai dari tanggal 10 Maret tahun 2024, direncanakan sudah selesai pada 20 Februari 2025. Untuk kegiatan yang pertama, pengembangan proyek charter kita membutuhkan 2 bulan di bulan Maret dan April. Pada perencanaan manajemen proyek
kita membutuhkan 1 bulan. Pada desain hotel kami memerlukan 2 bulan. Pada pengurusan IMB kami memerlukan 1 bulan. Pada persiapan lahan kami membutuhkan 2 bulan. Pada pekerjaan konstruksi kami memerlukan waktu 1 tahun. Pada pengadaan dan instalasi fasilitas kami membutuhkan 1 tahun. Pada serah terima bangunan kami memerlukan 1 tahun. Pada uji coba dan perbaikan kami memerlukan 1 tahun. Pada pengurusan SLV kami memerlukan 1 tahun. Pada pelaporan akhir kami juga memerlukan 1 tahun. Oke, selanjutnya ada budget, high level budget. Deliverable. Yang pertama, pengembangan project charter. Main text-nya ada 2. Yang pertama, perencanaan manajemen proyek. Yang kedua, menyusun timeline dan anggaran proyek. Estimate harganya sekitar 5 miliar. Terus yang kedua ada desain hotel. Main text-nya itu yang merancang arsitektur dan interior hotel. Terus yang kedua, mengurus IMB. Estimate-nya sekitar 5 miliar rupiah. Terus selanjutnya ada pelaksanaan. Main text-nya ada 4. Yang pertama, persiapan lahan, memasang fondasi dan struktur bangunan, pekerjaan konstruksi, dan pengadaan instalasi fasilitas. Estimate-nya sekitar 35 miliar. Penutupan. Main text-nya ada 3. Yang pertama, serah terima bangunan. Yang kedua, uji coba dan perbaikan. Yang ketiga, pelaporan akhir. Estimate-nya sekitar 5 miliar rupiah. Dan terakhir ada pekerja. Main text-nya itu ada 3. Yang pertama, manajer. Yang kedua, desainer. Yang ketiga, tukang. Untuk harga estimate-nya sekitar 10 miliar rupiah. Oke. Selanjutnya project assumption. Nah, project assumption pertama ini izin dan perizinan yang diperlukan dapat diperoleh dengan lancar dan tepat waktu. Importance-nya itu high. Terus impact involves-nya itu penundaan jadwal pembangunan, terus peningkatan biaya proyek, dan terakhir ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, pembiayaan proyek tersedia dengan anggaran yang ditetapkan. Importance-nya itu high. Impact involves-nya itu yang pertama penundaan atau bahkan pembatalan proyek. Yang kedua, pencarian sumber pendanaan tambahan yang memakan waktu dan biaya. Dan terakhir, perubahan desain atau skala proyek untuk menyesuaikan dengan anggaran. Yang ketiga, ada pasokan bahan bangunan tersedia dengan harga yang stabil. Importance-nya itu medium. Impact involves-nya itu yang pertama penundaan jadwal pembangunan. Yang kedua, peningkatan biaya proyek jika harga bahan bangunan naik. Yang keempat, ada tenaga kerja terampil tersedia di Lembang atau sekitarnya. Importance-nya itu medium. Impact involves-nya itu yang pertama penundaan jadwal pembangunan, yang kedua peningkatan biaya proyek jika perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, dan terakhir kualitas pekerjaan konstruksi yang kurang optimal. Yang kelima, industri pariwisata di Lembang terus tumbuh dan stabil. Importance-nya itu medium. Impact involves-nya itu yang pertama tingkat okupansi hotel yang lebih rendah dari yang diharapkan. Terus yang kedua, pendapatan hotel yang lebih rendah dari yang diharapkan. Yang keenam, tidak ada perubahan signifikan terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan pariwisata atau pembangunan hotel. Importance-nya itu medium juga. Impact involves-nya itu yang pertama penundaan proyek untuk menyesuaikan dengan peraturan baru. Yang kedua, peningkatan biaya. Dan terakhir, syarat untuk memenuhi proyek. Dan yang terakhir itu ada dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar dapat dikelola dengan baik. Importance-nya itu medium. Impact involves-nya itu yang pertama penundaan proyek untuk mengatasi masalah lingkungan yang tidak terduga. Dan yang terakhir itu ada project risk. Nah, project risk di sini ada 7. Yang pertama itu izin dan perizinan tertentu. Probability-nya itu medium, impact-nya high. Mitigation-nya itu konsultasi dengan ahli perizinan sejak awal proyek. Yang kedua, mengurus semua perizinan. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan pihak terkait. Terus yang kedua, ada keterbatasan pendanaan. Probability-nya medium, impact-nya high. Mitigation-nya itu melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Terus membuat perkiraan biaya yang realistis. Dan yang terakhir, memiliki rencana cadangan untuk mengatasi kekurangan dana. Terus yang ketiga, keterlambatan pembangunan. Probability-nya medium, impact-nya high. Mitigation-nya itu memilih kontraktor yang berpengalaman. Terus yang kedua, menyusun jadwal proyek yang realistis dan rinci. Yang ketiga, memantau kemajuan proyek. Yang keempat ini ada kekurangan tenaga kerja tampil. Probability-nya medium, impact-nya juga medium. Mitigation-nya ini bekerjasama dengan lembaga latihan pekerjaan. Terus yang kedua, menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif atau menarik.
Dan yang terakhir memberikan kesempatan pelatihan. Terus yang kelima ada persaingan ketat, probability-nya high, impact-nya medium, mitigation-nya ini melakukan riset pasar secara cermat. Terus yang kedua mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan yang terakhir memfokuskan kepada pelayanan yang prima untuk meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Yang keenam, penurunan jumlah wisatawan, probability-nya low, impact-nya high. Mitigation-nya ini mengembangkan konsep dengan hotel yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perubahan tren pariwisata. Terus yang kedua membangun hubungan baik, dan yang terakhir aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi. Dan yang terakhir itu ada dampak lingkungan yang tidak diinginkan, probability-nya low, impact-nya high. Mitigation-nya ini melakukan kajian dampak lingkungan sebelum memulai pembangunan. Terus yang kedua menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir menerapkan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Dan di sini ada proyek, yaitu pembangunan hotel pusat kota di kawasan wisata kota X. Tujuan, 1. Mengembangkan kawasan wisata kota X dengan membangun hotel bintang 5 sebagai pusat kegiatan. 2. Menyediakan fasilitas akomodasi dan rekreasi yang lengkap dan berkualitas. Next, ada deliverables. Output yang ingin dicapai dalam proyek Hotel X ini: 1. Sebuah hotel pusat kota yang telah selesai dibangun dengan 100 kamar standar, 5 kamar suite, dan fasilitas pendukung bintang 5 seperti ballroom, kolam renang, dan sport center. 2. Izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah disetujui. 3. Sertifikat layak fungsi (SLF) yang diterbitkan pemerintah. Persyaratan: 1. Standar konstruksi dan desain harus sesuai dengan standar hotel bintang 5 dan peraturan pemerintah yang berlaku. 2. Hotel harus beroperasi secara fungsional dengan semua fasilitas yang disebutkan di atas. Batasan: 1. Anggaran proyek senilai Rp60 miliar. Jangka waktu pembangunan 1 tahun. Proyek ini tidak mencakup perekrutan staf, peralatan hotel, dan persiapan pra-pembukaan. Tidak termasuk 1. Perekrutan dan pelatihan staf hotel, 2. Perabotan dan perlengkapan hotel, 3. Pemasaran promosi pra-pembukaan hotel, 4. Pengoperasian hotel setelah selesai dibangun. Dan selanjutnya ada stakeholder, yaitu stakeholder pertama ada Rizky Aditya, internal, responsibility sebagai project manager ada Satria Abimayu, internal sebagai stakeholder internal, responsibility sebagai desain hotel ada Rizkita Sukmagayanti, internal juga pengurusan IMB Raden Hanif internal, perencanaan manajer proyek, responsibility-nya Galang Firdaus internal, responsibility pengembangan project charter, Chad Gibbons eksternal stakeholder, responsibility sebagai persiapan lahan ada Ciaki Sato eksternal pekerja konstruksi, Aferi Davis eksternal pengadaan instalasi fasilitas, ada Neltran eksternal serah terima bangunan, Sacha Dubes eksternal pengurusan SLF, Aaron Loeb eksternal uji coba perbaikan, Kevin Ardi eksternal sebagai pelapor akhir. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.